Umat yang Tuhan kasihi, sebelum kita bersama-sama menerima pemberitaan firman Tuhan, marilah kita merendahkan diri, kita memohon pertolongan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan hari ini sungguh membawa harapan bagi kami, ya Tuhan. Biarlah kehadiran-Mu membaharui kami, kehadiran-Mu mengubahkan kami, kehadiran-Mu menyemangati, memberi visi baru, dan memampukan kami untuk melangkah lebih jauh. Berfirmanlah kepada kami, karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah kepada kami saat ini hati yang tulus dan telinga yang mendengar, menyambut firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat yang Tuhan kasihi, bagian Alkitab yang akan mendasari pemberitaan firman Tuhan hari ini akan dibaca dari Injil menurut Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakan semuanya bagi Bapak Ibu sekalian, sementara Bapak Ibu boleh bersama-sama menyimak. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, sungguh baik kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu sujudlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mereka menengadah, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus sendiri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus memberi perintah kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia datang dan akan memulihkan segala sesuatu. Aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah para murid bahwa ia berbicara pada mereka tentang Yohanes Pembaptis. Sampai di situ pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta memberlakukan dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat siang Bapak, Ibu, dan Saudara. Senang rasanya setiap saya masuk ruangan ini. Ruang ini selalu membawa banyak kenangan bagi saya, ya. Dan terutama bagi Bapak Ibu
Yang di atas saya sebaya dengan saya. Nggak tahu kalau yang muda-mudinya mungkin sudah banyak yang tidak ingat saya. Ya, Bapak Ibu, memang hari Minggu, hari beribadah, kalau kemudian disemangati dengan sukacita, senang hati, itu enak ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga senang saat ini. Senang tidak? Senang? Betul ya. Jangan bilang senang. Ya, senang, senyum, ketawa gitu. Ya, Bapak Ibu, pada satu sisi saya senang. Tapi memang hari ini bagi saya agak sedikit juga nervous gitu ya. Agak terkejut, agak sedikit ragu-ragu. Bagaimana saya harus menyampaikan? Saya harus memberitakan di minggu transfigurasi. Ya, ada yang sudah membaca barangkali di warta, hari ini minggu transfigurasi. Kalau minggu transfigurasi itu bacaan Alkitabnya selalu dari situ-situ saja ya. Injil Matius pasal 17, Yesus dimuliakan di atas gunung. Ya, dari mulai para orang tua apalagi ya Bapak Ibu. Anak-anak juga sudah mulai kenal, sudah banyak yang tahu tentang cerita ini. Tapi ketika saya mencoba merenung semalam ya, oh tidak apalah. Sekalipun ini berulang kali diceritakan. Cerita ini bukan hanya sekedar cerita. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau dalami lebih jauh, sebenarnya ini adalah sebuah healing. Ya. Satu proses penyembuhan yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau lihat konteksnya, ini ada cerita untuk memulihkan. Ya. Karena itu tema kita kemuliaannya memulihkan. Ya. Tapi Bapak Ibu mungkin bertanya, apanya sih yang memulihkan? Tiap tahun saya dengar kok cerita itu, bahkan ada yang mungkin sudah berkali-kali ya. Nah, karena itu mari kita bersama-sama mencoba. Saya tadi katakan kisah ini adalah healing. Ya, kalau tadi kita mengamati secara khusus dari cerita Alkitab dalam perikop Matius 17 ayat 1 sampai 13 ini, dikatakan tadi dengan perkataan awal, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. 6 hari dari peristiwa apa? Dari kejadian apa? 6 hari setelah Yesus memberitahukan tentang penderitaan dan kematiannya. Jadi kalau kita mundur ke belakang ke pasal 16 ya, Bapak Ibu, di ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28 sebelum perikop yang kita baca, itu Tuhan Yesus menceritakan sesuatu kepada murid-muridnya. Di dalam kitab Injil Matius diberi judul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan apa yang diceritakan di dalamnya? Disebutkan sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu Ia dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Bagaikan petir di siang hari, ya. Yesus akan pergi ke Yerusalem dan di sana Ia akan menanggung banyak penderitaan. Lalu Ia akan dibunuh. Artinya Ia akan mati. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu saja cerita ini mengejutkan, menakutkan, mengerikan. Ya. Dan karena itulah secara psikologis akan segera merubah apa yang ada dalam benak para murid. Padahal sebelumnya Tuhan Yesus sudah menunjukkan satu kehebatannya. Sampai-sampai
Petrus. Ya, kalau kita membaca di dalam pasal 16 ayat 13 sampai dengan 20, perikopnya diberi judul pengakuan Petrus. Waktu itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Murid-muridnya mengatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku? Dan murid-murid menyatakan komitmennya melalui perwakilannya Petrus. Apa yang dikatakan? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya murid-murid sudah begitu bulat mengatakan siapa Yesus. Mereka sudah mulai tahu, mereka sudah mulai diyakinkan siapa Yesus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi baru saja berita itu terungkap, murid-murid menyatakan keyakinannya akan Yesus. Ia sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus malah memberitakan yang lain. Sejak ini Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, mati. Ya. Bagaimana tidak mengejutkan? Bagaimana tidak kemudian menjadikan murid-murid takut, cemas? Bapak Ibu bisa membayangkan, di tengah segala ekspektasi, harapan yang begitu tinggi kepada Yesus, dengan gambaran Yesus adalah anak Allah yang luar biasa, Mesias, ya, orang yang diurapi. Orang yang diurapi itu adalah raja, imam, nabi, orang-orang yang terhormat. Dan ia adalah yang hidup, katanya, Allah yang hidup. Tapi kemudian dari mulutnya sendiri, mulut Yesus sendiri, ia mengatakan bahwa ia akan dianiaya, lalu dibunuh. Mungkin murid-murid sangat shock ya saat itu. Karena itu butuh pengobatan, butuh pemulihan. Bagaimana supaya murid-murid itu tidak kemudian hanyut dan tenggelam dalam ketakutan, kekhawatiran, dan ketidakmengertiannya itu. Nah, ini adalah proses healing yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Nah, karena itu saya merasa, walaupun sudah berulang kali membaca bagian ini, oh pasti ada yang penting ya. Bukankah penyembuhan itu penting? Pemulihan itu penting bagi siapapun. Saya tidak berasumsi Bapak Ibu datang ke sini dengan perasaan sakit, ya, atau membawa segala akar kepahitan. Tapi saya tidak juga menampik. Mungkin di antara ibu dan bapak ada yang saat ini sedang merasakan betapa hidup itu menekan, betapa hidup itu keras, betapa hidup ini menakutkan. Masa depan itu sepertinya tidak jauh di sana. Masa depan sepertinya akan segera dijangkau. Tapi bukan masa depan yang baik, melainkan masa depan yang suram, yang gelap. Nah, bagaimana kalau itu yang terjadi? Bukankah itu juga membutuhkan pemulihan, ya? Membutuhkan kembali. Tadi dalam kebaktian bahasa Sunda disebutkan kamuliaan anu ngadamangkeun. Saya pikir kalau ngadamangkeun itu hanya sempit saja ya. Ngadamangkeun berarti hanya dari sakit secara fisik, ya. Tapi memulihkan tidak bisa hanya diartikan dalam kata mengadamangkeun. Bisa diartikan lebih luas gitu ya. Memulihkan dari perasaan tertekan menjadi bebas, ya, dari berbeban berat menjadi
ringan, dan seterusnya. Pokoknya memulihkan itu solutif, ya. Sesuatu yang mengubah, yang bisa membawa kepada pembaharuan yang baik tentunya. Nah, karena itu saya ingin menggarisbawahi apa yang dilakukan Yesus dalam rangka healing, dalam rangka pemulihan itu. Saudara, setidak-tidaknya kalau kita cermati di sini ada 4 hal, ya. Yang pertama, kalau kita meneliti ayat 1 sampai 3. Tadi disebutkan bahwa 6 hari setelah Yesus memberitahukan tentang penderitaannya itu, tentang kematian itu, ia membawa 3 murid terdekat, Petrus, Yakobus, Yohanes, naik ke gunung tinggi. Di sana wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar, berkilau-kilauan, ya. Jadi kalau bahasa Sundanya ngagurilap katanya. Di sini suka ada yang senang pakaian saten, ya. Ngagurilap, kalau saya kurang begitu suka, ya, pakai pakaian ngagurilap katanya. Tapi waktu itu pakaian Yesus bukan saten, ya. Bersinar, mengkilat itu karena dari aura kuasa ilahi yang sedang menguasai dirinya. Di sana wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar. Betapa tidak mengejutkan tentunya bagi murid-murid. Yesus yang mereka kenal sehari-hari sebagai guru yang sederhana, guru yang bersahaja, apalagi kalau berpakaian mungkin dia tidak akan berpakaian yang terlalu menyala gitu, ya. Tapi kini menampakkan kemuliaan ilahinya. Ia bukan hanya sekedar manusia biasa, ia adalah anak Allah yang penuh kemuliaan. Nah, jadi saudara, Yesus di sini ingin kembali meneguhkan murid-muridnya dengan ia menyatakan siapa diri yang sesungguhnya. Ia menyatakan kemuliaannya. Murid-murid diharapkan tersadarkan kembali, kamu jangan hanyut, kamu jangan tenggelam. Penderitaan salib itu bukan akhir dari segalanya, tetapi akan ada kebangkitan dan hidup seperti yang dijanjikannya. Nah, jadi itu. Yang pertama, Yesus ingin menyatakan kemuliaannya. Kita diingatkan, mari sebagai murid Yesus itu walaupun mungkin kita sepertinya bersahaja, ya. Kita ini apa sih, orang Kristen ini seringkali diisolir. Orang Kristen itu seringkali dianggap tidak ada sekalipun ada, dianggap tidak berperan sekalipun berperan. Tapi di balik Anda ada Kristus, ya. Bahwa dia adalah Raja dalam kemuliaan. Kemuliaannya dinyatakan bukan untuk pamer kuasa, tapi untuk menguatkan dan memulihkan hati murid-muridnya yang sedang tergoncang oleh berita penderitaan yang akan datang. Anda yang goncang, Anda yang ragu-ragu, Anda yang tidak punya harapan ke depan jauh, saudara, segera bangkit. Nanti Yesus akan menegur Anda seperti kepada murid-muridnya. Itu yang pertama, Yesus menyatakan kemuliaannya. Yang kedua, saudara, kemuliaan yang meneguhkan. Ini dia, ya. Di ayat 4-8 dikatakan, Petrus yang terpesona oleh pengalaman itu berkata, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Saudara, Petrus ingin tinggal dalam pengalaman rohani itu setelah ia diperlihatkan kemuliaan Yesus yang luar biasa. Ia ingin membangun kemah untuk Yesus, Musa, dan Elia yang keluar dari mulutnya. Tapi dengan kata lain, ya, seolah-olah ingin menikmati kemuliaan Yesus itu sendiri saja gitu, ya. Tapi kan kemuliaan Yesus itu bukan untuk sendiri. Karena itu Yesus tidak membiarkan murid-muridnya juga
terpukau, terpesona hanya dengan kemuliaannya lalu diam. Tidak, ya. Sebab setelah itu dikatakan, tetapi tiba-tiba awan terang menaungi mereka dan terdengar suara dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara, ini perkataan yang memang mungkin saat ini susah dipahami, tapi bagi murid-murid saat itu ini adalah peristiwa yang spektakuler. Langit katanya terbelah lalu turun suara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini adalah deklarasi langsung dari Allah. Intervensi ilahi menegaskan tentang siapa Yesus, identitas Yesus. Ketika murid-murid mendengar suara itu, mereka seakan tidak percaya. Dan bukan hanya itu, dia terpukau. Dia kemudian seolah-olah lemas, ya. Tadi tersungkur ketakutan. Di dalam ketakutan itulah Yesus mendekati mereka. Yesus datang menyentuh mereka. Sentuhannya merengkuh, merangkul. Sentuhannya ingin mendekatkan mereka yang sudah lemah itu, yang sudah mulai kehilangan kekuatan, kehilangan keyakinan. Dan apa yang dikatakannya? Bangunlah, jangan takut. Jadi saudara, jangan membiarkan diri kita hanyut, ya, di dalam ketidakberdayaan. Jangan membiarkan kita hanyut di dalam keraguan. Jangan membiarkan diri kita seolah-olah kehilangan segalanya di dalam hidup ini. Tapi saudara, tadi seperti yang nyata bagi murid-murid, di tengah segala kelemahan kita pun, murid-muridnya, Yesus itu datang. Yesus itu mendekati. Nah, Anda akan merasa dikuatkan, ya, kalau sedang lemah, sedang letih, sedang tidak berdaya. Kemudian ada yang mendekati, mungkin tidak bisa memberikan solusi secara langsung, tapi kehadirannya, apalagi kalau tadi dengan menyentuh, merengkuh, merangkul. Dan apalagi kalau sekaligus dengan solusinya, bangunlah, jangan takut, ya. Bukankah saya sering mendengar semacam ungkapan dari jemaat kalau dulu masih aktif, ya, melawat, aduh hatur nuhun Bapak, kusumpingna Bapak oge abi tetes ngerasa saya kegiatan, padahal nggak mendatangkan apa-apa. Tapi kehadiran, sentuhan itu, saudara, bisa menjadi obat, ya. Nah, ketika Anda mulai hanyut, jangan sampai tenggelam, ya. Ingat, Yesus itu datang mendekati Anda. Yesus tidak ingin Anda sebagai anak-anaknya terus tenggelam, ya. Ia akan merangkul. Karena itu jangan biarkan dia sendiri yang proaktif. Ayo setiap kita selalu proaktif, ya. Ada masalah itu jangan curhat ke Facebook, curhat ke apa lagi. Suka banyak tuh saya bacaan curhatan gitu, ya. Ada masalah sedikit, Facebook. Gitu. Ada masalah sedikit, langsung ke media sosial. Gak menolong, ya. Gak menolong. Oh, paling diketahui oleh orang. Dia teh lagi lagi gamang, lagi galau tuh si dia katanya. Ya, mendingan proaktif saja datang kepada Tuhan, curhatlah kepada Tuhan, ya. Ia akan datang mendekat, ya, dan menyentuh. Bangunlah, jangan takut.
Perhatikan di sini ya. Kemuliaan Allah memang kudus dan menggetarkan, tetapi sentuhan yang memulihkan dan yang diberikannya menenangkan. Ia menjadi mulia, menjadi beda dengan manusia lainnya, tidak kemudian untuk menjauh dari kita, memisahkan dari kita, tapi justru untuk semakin menguatkan kita yang mulai kehilangan visi cara pandang kita kepada Dia. Karena itu pandanglah Dia. Di dalam Mazmur 46, pemazmur bisa mengatakan, sekalipun gunung-gunung bergoncang, lautan bergelora, tapi Dia tidak akan pergi lepas lupa dari Allah. Bahkan pemazmur mengatakan, pandanglah Dia, ya. Mazmur 46 ayat 9 tuh. Pandanglah Dia, Allah kita. Jadi kalau kita mulai goncang, pandang Dia. Lihat Dia. Dia yang mulia, yang agung, tapi Dia yang bukan mau menjauh, melainkan mendekat. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, kemuliaan yang mempersiapkan untuk penderitaan. Nah, bagaimana bisa kita pahami? Tadi waktu Yesus menyatakan kemuliaannya di atas gunung itu karena sebelumnya Ia menceritakan tentang penderitaannya. Dan setelah Ia menyatakan diri dalam kemuliaannya, Yesus mengajak murid-muridnya turun dari gunung. Dan Dia berpesan agar tidak menceritakan penglihatan itu sebelum Ia bangkit dari antara orang mati. Yesus tahu bahwa setelah gunung kemuliaan akan ada lembah penderitaan. Setelah terang yang bercahaya akan ada salib di Golgota. Peristiwa ini terjadi sebelum penderitaan Yesus menuju salib. Artinya kemuliaan itu diberikan untuk menguatkan mereka menghadapi masa sulit. Nah, saudara, kadang Tuhan membawa kita ke gunung pengalaman rohani. Kita bisa di sana merasa terpukau, terpesona. Tapi kita bukan untuk tinggal di sana, tapi untuk mempersiapkan kita menghadapi lembah kehidupan. Keterpusanan kita kepada Allah harus menjadi energi kekuatan yang bisa membawa kita kuat di dalam menghadapi lembah kehidupan. Dan tadi tahu kita ya, murid-murid belum sepenuhnya mengerti tentang kebangkitan. Namun Yesus sedang menanamkan pengharapan. Salib bukan akhir cerita, sebab kemuliaan menanti. Nah, lalu yang keempat, kemuliaan yang memulihkan dalam kemuliaan Kristus. Itu kira-kira apa artinya bagi kita ya? Bagi kita hari ini ada beberapa hal setidaknya dari itu. Yang pertama, Bapak Ibu, kemuliaan yang memulihkan itu memulihkan identitas. Suara dari sorga menegaskan siapa Yesus, yaitu anak Allah yang dikasihi. Di dalam Kristus kita juga dipanggil sebagai anak-anak Allah. Banyak orang kehilangan identitas karena luka, kegagalan, atau penolakan. Tetapi di dalam kemuliaan Kristus, kita diajak menyadari, kita dipulihkan sebagai anak yang dikasihi. Lalu yang kedua, kemuliaan yang memulihkan itu berarti memulihkan pengharapan. Yesus tadi menunjukkan kemuliaan sebelum salib. Salib telah menjadikan murid-murid kehilangan harapan. Karena itu kemuliaannya mau menunjukkan agar murid-murid tidak kehilangan iman ketika melihat penderitaan nanti. Jika hari ini hidup terasa seperti salib, untuk siapapun, bukan murid-murid saat itu, tapi bagi kita juga saat ini, ingatlah, ada kebangkitan, ada kemuliaan. Dan yang ketiga, kemuliaan yang memulihkan itu berarti memulihkan ketaatan. Suara Allah dari langit tadi mengatakan, dengarkanlah Dia. Pemulihan sejati artinya terjadi ketika kita kembali
mendengarkan dan mentaati firman Tuhan. Saudara, pemulihan itu akan terjadi, healing itu akan bermanfaat bagi kita bila kita segera membuka telinga lebar-lebar, membuka telinga selebar-lebarnya akan firman Tuhan dan sedia untuk mentaatinya. Jadi kemuliaan Tuhan bukan hanya untuk dikagumi, tapi untuk ditaati. Aplikasinya bagi kita adalah, Bapak Ibu, pertama, iman kita itu jangan sampai redup. Doa kita itu jangan terasa hampa. Pelayanan yang Bapak Ibu lakukan itu jangan terus dirasakan sebagai beban, terasa berat. Hidup seperti jalan di tempat dan menghadapi kabut yang begitu tebal. Ingatlah gunung transfigurasi. Yesus yang bercahaya di gunung itu adalah Yesus yang sama yang berjalan bersama kita hari ini. Kemuliaannya mengangkat yang terjatuh, menguatkan yang lemah, menghibur yang terluka, memulihkan yang putus asa. Jangan hanya mencari pengalaman rohani di atas gunung. Izinkan kemuliaan Allah memampukan kita berjalan setia di lembah kehidupan nyata. Peristiwa dalam Matius 17 ayat 1 sampai 17 mengajarkan bahwa pertama, kemuliaan Tuhan dinyatakan untuk menguatkan iman. Yang kedua, kemuliaan Tuhan meneguhkan identitas kita. Dan yang ketiga, kemuliaan Tuhan mempersiapkan kita menghadapi penderitaan. Dan yang terakhir, kemuliaan Tuhan membawa pemulihan yang sejati. Mari, saudara, kita percaya bahwa dalam setiap musim kehidupan, baik di atas gunung maupun di lembah, Yesus tetap adalah Tuhan yang mulia. Dan kemuliaannya bukan untuk menjauhkan kita, melainkan untuk memulihkan kita. Firman Tuhan hari ini kiranya memberi visi, menerangi, dan menguatkan kita. Amin.